Untuk membahas pertandingan semalam antara Indonesia versus Uzbekistan, sudah hadir di studio pengamat sepak bola ada Bung Hanif Maryani. Bung Hanif, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Semalam nonton nobar di mana? Dengan teman-teman di satu komplek dan kebetulan semuanya deg-degan. Deg-degan sama saya juga. Saya padahal cuma di rumah tapi deg-degan juga ya. Oke. Nah, terlepas dari ini ya, banyak drama ya semalam ya. Kemudian juga ada wasit yang kontroversial dan menuai kritik, terlebih khusus dari publik Indonesia. Bagaimana mereview pertandingan timnas kita semalam? Ya, sebelumnya memang kita harus akui bahwa dari statistik apapun memang penampilan Uzbekistan jauh di atas kita ya. Dan apalagi kalau kita flashback 2 tahun terakhir, persiapan mereka matang, bahkan sebagian besar tim ini sudah bergabung sejak U16. Ketika U20, sebagian besar juga hadir lagi tampil saat ini. Bahkan kalau kita melihat 8 pemain yang starter kemarin, mereka juga sudah hadir di timnas senior. Artinya, kalau kita bandingkan dengan 4 semifinalis, Uzbekistan tim yang memang paling siap. Belum kebobolan sejauh ini ya. Kita sempat bersyukur semalam ya karena kita kemudian mendapatkan 1 gol sebetulnya. Betul. Tapi kemudian itu dianulir. Kalau kita lihat ada 3 peluang dari Uzbekistan yang membentur tiang ya. Artinya dalam hal ini jumlah intensitas mereka sangat bertekan dan harus kita akui dalam banyak hal kita kalah jauh. Bukan hanya speed, endurance, bahkan kalau kita melihat tactical play-nya mereka juga jauh lebih unggul. Bagaimana kita melihat 2 wingback mereka begitu agresif. Bahkan kalau kita melihat lini tengahnya sangat kompak sekali. Mereka bermain dengan cara yang rapat, simple, tidak ada individual skill yang begitu menonjol dan mereka sangat rapi. Nah, ini yang menyulitkan tim kita untuk bisa berkembang layaknya 2 atau 3 pertandingan sebelumnya. Tapi di babak pertama kemudian Indonesia berhasil bertahan, gitu ya, meskipun mungkin dari menit-menit awal Uzbekistan sudah memegang bola lah, demikian ya. Tapi kemudian sampai babak pertama usai belum kebobolan. Apa yang menjadi catatan Anda, Bung Hanif? Saya melihat sebenarnya taktikal yang diturunkan Sintayong benar ya, lebih bermain sabar, defense dengan ketat, progresif lainnya jelas, kemudian bagaimana man-to-man marketingnya berjalan. Ini lebih kepada faktor psikis ya. Gaganya kalau kita melihat gol yang dianulir dari Ferrari, secara nggak langsung membuat mental pemain sangat berpengaruh. Dan itu ada beberapa celah yang membuat kualitas bertahan yang awalnya begitu rapat sedikit berkurang dan bisa dimaksimalkan oleh para pemain Uzbekistan. Performanya, Anda mau sebutkan performa sedikit berkurang pada saat gol itu dianulir? Lebih pada konsentrasi dan fighting spirit ya. Dan kita lihat ada beberapa pemain tingkat emosinya sangat berbeda. Kalau di beberapa gas sebelumnya lebih tenang, Marcelino misalkan kemarin juga sedikit agak tegang. Bahkan kita melihat Janner juga sama. Dan saya melihat ini menjadi kendala besar nantinya. Bagaimana ketika kita menghadapi tim dengan intensitas pressing yang tinggi, ternyata kita belum bisa seperti yang kita harapkan. Oke. Berbicara soal tadi saya sebutkan di awal soal kontroversial wasit ya, dengan drama-dramanya kemudian menuai kritik dari publik Indonesia sampai dengan kartu merah Rizky Ridho. Ini bagaimana Anda memberikan catatan soal ini? Ya, sebenarnya pertama soal kartu merah Rizky Ridho. Kalau kita melihat ini memang lebih pada kebijakan dari wasit ya. Kalau kita melihat memang dalam situasi kamera yang belakang kamera VAR, memang Rizky Ridho mencoba melakukan clearance. Tapi pada saat bersamaan pemain langsung datang dan dia tidak bisa seperti mengerem. Jadi kelihatan jelas bahwa itu pelanggaran. Kalau wasit biasanya ada pertimbangan lain. Bisa saja ini tidak kartu merah karena memang dalam situasi yang krusial dan 50-50. Jadi ini lebih pada keputusan dari wasit. Jika ukurannya dari belakang kamera, kemudian bagaimana situasi dan cara menendang Rizky, bisa jadi itu benar. Tapi kalau melihat dalam posisi yang pemain dari Uzbekistan tidak bisa menghindar, itu harus menjadi pertimbangan, bisa menjadi kartu kuning. Kemudian soal gol yang dianulir. Kalau kita melihat, sepengetahuan saya, soal VAR itu ada kamera khusus yang dia harus ketika diulang dalam tayangan gitu, ada garisnya yang diluruskan. Nah, kemarin ketika mencoba mengambil garis offset, yang ditayangkan adalah kamera gol. Artinya posisi kamera tidak dalam posisi jajar. Itu debatable menurut saya. Tapi sudah tepatkah keputusan wasit? Lagi-lagi, sekali lagi, kalau kita wasit VAR, itu kan melihatnya lebih pada rekomendasi kan, bahwa ini posisinya sekian, tapi keputusan tetap wasit utama. Nah, kalau wasit utama melihat dari posisi yang kamera ditampilkan, itu benar. Tapi kalau yang ditampilkan gambar adalah kamera khusus offset, saya yakin hasilnya akan beda. Oke, kalau kita melihat statistik ya, pertandingan Indonesia dari segala lini, di penguasaan bola hanya 38%. Tendangan ke arah gawang hanya 4 kali. Ini tentunya berbanding jauh terbalik kalau kita bandingkan dengan pertandingan-pertandingan kita sebelumnya, khususnya melawan Korea pada saat itu. Analisa Anda. Satu lagi, kalau kita melihat bagaimana ketika pemain kita hilang bola, langsung ada 2 atau 3 pemain dari Uzbekistan yang langsung merapat. Dan mereka solid sekali cara defense-nya. Mereka tidak melakukan man-to-man, tapi zona marking. Dan itu yang membuat kita sulit berkembang. Satu lagi, kalau kita melihat pada beberapa kali sebelumnya, second line kita berani melakukan tendangan langsung ke gawang.
pada laga kemarin praktis itu tidak bisa atau tidak bisa muncul karena ketatnya lini pertahanan. Para pemain Uzbekistan begitu dia mencoba menyerang langsung membuka ruang. Pemain kita ketarik. Tapi ketika defense, jarak per lini sangat solid sekali dan sangat kuat. Itu ditunjukkan dengan fisik yang bagus, speed yang bagus, dan chemistry antar pemain yang luar biasa. Harus diakui, jika ukurannya 3 ini, kita masih kalah keras. Kalau dilihat dari mungkin body chart dan juga pace-nya bagaimana? Ya, postur sangat berbeda ya. Banyak pemain Uzbekistan yang posturnya di atas rata-rata. Bahkan kalau kita melihat ketika Bodijas kalah karena memang speednya juga kalah. Sekali lagi, endurance juga kalah, dan itu membuat kita tidak bisa berkembang banyak. Bahkan kalau kita melihat beberapa pemain kita, katakanlah Sananta, kalau kita melihat di kompetisi domestik, dia seringkali menang adu speed, kemudian ketika Bodijas, kemarin ketika ada satu marking dari pemain di sisi kanan, dia juga tidak bisa banyak bergerak. Oke, ketidakhadiran Rafael Strijk tadi malam itu juga berpengaruh besar? Betul. Strike sama ini kalau kita melihat dia speed memang kurang bisa dikatakan so-so gitu ya. Tapi kecerdasan dia dalam membuka ruang, bagaimana kemampuan dia dalam memaksimalkan peluang, dan bagaimana ketika dia mengambil inisiatif untuk memaksimalkan pemain lain, itu masih di atas pemain atau stock striker yang ada selama ini. Oke, kalau dari sisi strategi, Anda melihat strategi dari Sinteyong tadi malam sebenarnya sudah baik atau ada yang harus ditingkatkan, dirubah? Ya, Sinteyong saya melihat taktikal yang selama dilakukan lebih, kalau bahasa kita bunglon ya, dia bisa menerapkan taktikal yang sesuai dengan karakter lawan. Dan kalau kita melihat pertandingan tadi malam, sebenarnya juga tidak ada yang salah. Kita lihat ukurannya babak pertama, kita ditekan, bisa bertahan meskipun kita ball positionnya lebih banyak di daerah sendiri, tapi itu efektif. Di babak kedua, lagi-lagi soal psikis. Ketika konsentrasi agak terbelah dan berkurang, terlihat sekali kedodoran. Oke, pelajaran apa yang bisa dipetik timnas Indonesia dari pertandingan semalam? Pertama, kalau acuannya pada 3 laga sebelumnya, bahwa kita masih kesulitan menghadapi tim dengan intensitas high pressing yang tinggi, yang unggul dalam tactical dan juga speed dan endurance. Terbukti ketika kita kalah ketiganya, sulit buat kita minimal untuk mencetak gol gawang lawan. Oke, berarti next match-nya adalah melawan Irak ya, untuk memperebutkan posisi ketiga ya.